roda kehidupan ini terkadang apa ya, kadang kita tuh iri ngelihat orang, kemampuan orang kan, iri ngelihat posisi orang, iri ngelihat apa yang dimiliki orang kan. Tapi kalau kita pikir-pikir, kita teliti betul-betul, sebenarnya orang ada juga sebagian orang iri dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kekurangan, boleh dikomen di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa ya di Memang rencananya subscribe mau jadi guru atau channel gimana ya? YouTube. Ke depannya. Kalau untuk rencana untuk kedepannya mungkin sudah lulus kuliah gitu kan, Ah, kepikiran untuk jadi guru itu ada, ada. apalagi susah jurusan kita kan, pendidikan. Tapi kalau ada kesempatan lain atau duduk di pemerintahan, pemerintahan tentu tidak jauh dari dunia pendidikan. Dunia pendidikan juga. Dari kalau di dunia pemerintahan tentu dari dinas pendidikan. Iya. Kalau aku sih apa ya? Awalnya sih kalau kuliah sih pertamanya tamat sekolah nih kan. Memang nggak ada niat kuliah. Nggak Lepas ada. kan bergaul-gaul dengan kawan-kawan kan, apa sharing-sharing. Pas tuh aku kepikiran juga kan. Kadang ketika kita menambah ilmu, punya jenjang pendidikan, ya apa ya? Derajat lebih tinggi gitu. Ya, derajat lebih lebih naik ya. Nah, itulah mikir-mikir kan, coba-cobalah kuliah kan. Nah, lepas itu itulah pindah kan, aku tinggalnya di itu di daerah Pelalawan kan, masih Riau juga. Pahlawan ya, Nah, pahlawan. masih Riau juga. Pindah ke Kepri, ke Batam. Nah, itu rencananya mau masuk ke Tekniknya. masuk teknik, masuk itu teknik komputer kan, karena memang awalnya memang minat komputer. Cuman ada beberapa kendala dan masalah. Nah, akhirnya aku sampai juga sini ke STAI ini, Sampai juga pendidikan. Nah, itulah. Jadi kalau untuk lulusan ini nanti kalau tamat kan, memang kalau untuk jadi guru memang tak ada sih niat jadi guru. Ya, jadi guru tak ada ya. Cuman pernah dulu kan pernah ngajar di, kayak ngajar pramuka kan. Ngajar pramuka di mana? Di sekolah-sekolah di daerah juga. Nah, tempat aku dulu kan ngajar. Lepas tuh setelah kita ngajar, ada perasaan apa gitu, anak didik kita tuh berhasil, kayak bahagia gitu, gimana ya, kayak lega, ada perasaan tersendiri lah kalau kita ngajar lepas tuh anak didik kita sukses gitu. Ya, kita kayak merasa berhasil gitu kan. Iya. Awalnya kalau memang iya sih, kalau untuk ngajar apa kan, kemampuan public speaking aku tuh memang kurang. Kalau untuk komunikasi memang hancur betul kalau ini. Itulah makanya kita itu belajar gitu kan, makanya kita kuliah dengan bersungguh-sungguh, maka kita akan mencapai level yang diinginkan jadi seorang guru. Karena kalau dulu pernah sih aku tanya-tanya dengan mamaku kan, tanya dulu tuh aku tuh kecil kayak mana orangnya kan. Lepas itu katanya aku ini bukan orang pendiam. Bukan orang pendiam ya? Bukan. Ibaratnya kalau sekarang ini kritis, suka nanya-nanya kan, kritis. Lepas itu kalau ada yang penasaran, aku tanyain apa gitu kan. Nah, kalau berbentuk barang, aku preteli. Gitu preteli. Walaupun itu barang bagus, itu kan sering dimarahin apa kan, kadang beli orang tua aku beli elektronik kan, aku preteli tuh, bongkar. Rusak. Karena penasaran isinya tuh apa, gimana. Saking penasarannya sampai dibongkar-bongkar. Lepas tuh menjelang sekolah lah, masuk sekolah SD, gitu terus. Lepas tuh apa ya, orang tua tuh sering kena marah gitu, marahin aku karena aku ini orangnya suka nanya-nanya apalah, pokoknya apa aja aku tanya itu. Nah, ibaratnya kritis kan, itulah sering kena marah, kena bentak apa kan, lingkungan aku gitu juga. Makanya sampai tamat SMK kan, aku jadi pendiam. Kalau gara-gara berawal dari masa kecil ya, masa lalu. Jadi kan pas kuliah bergaul dengan kawan-kawan baru kan, lingkungan baru, itulah mikir aku, ini kemampuan public speaking aku memang hancur betul. Makanya
Aku ini kadang bergaul dengan kawan-kawan, lepas tuh ikut organisasi. Organisasi apa tuh bro? Ya itu seperti kayak kalau di kampus kan SEMA, Ah, SEMA. Kalau di luar itu Laskar Muda Mulai Riau dengan GPS. Nah itu aja tuh. GPS Gerakan Pemuda bro. Nah itu Siap. kan satu gitu. Iya. Eh, aku lihat di tuh juga ya, aktif juga di organisasi. Alhamdulillah. Insyaallah. Memang gimana tuh, memang diajak kawan atau memang niat sendiri tuh gimana gitu? Saya ya kalau ikut organisasi ya kita belum ikut organisasi itu kita melihat organisasi ini seperti apa pergerakannya, kemajuannya dalam meningkatkan masyarakat dari bakti sosialnya, Iya. gimana dia berbakti, itu yang saya lihat. Makanya saya kalau ada organisasi yang sangat menarik atau yang sangat aktif itu tadi, itu sangat menarik bagi saya, makanya saya ikut organisasi. Itu biasanya saya kalau diajak kawan itu tidak mudah diajak. Kalau saya itu lebih menilai dari pikiran saya, mindset saya sendiri. Kalau misalnya ada kawan kan ngajak, Putra, ini organisasi ini bagus gitu Iya. kan. Organisasi gini lah yang dia Iya. jelaskan gitu kan. Tapi saya tidak langsung termakan gitu. Enggak telah mentah-mentah gitu kan. Tapi saya menilai sendiri. Benar nggak sih yang diomongi saudara ini kan, kawan Iya. ini kan? Benar nggak sih organisasi sesuai yang dia bilang itu? Iya. Makanya saya melihat sendiri, meneliti sendiri ya Iya. bahasanya. Meneliti sendiri. Tapi kalau kenyataannya seperti yang diomongin, itu biasanya saya tertarik. Iya. Maka saya akan masuk. Jadi udah lama ikut organisasi KPI itu? Baru 5 bulan sih. 5 bulan. 5 bulan. Berapa bulan? Mungkin masih baru sih kemarin. Cuman itulah diajak-ajak kawannya kan. Pas itu kegiatannya juga bagus-bagus. Nah itulah ikut-ikut. Salah satu yang bikin aku mau ikut, yaitu nambah-nambah kawan. Karena kan aku Iya. dulu tuh pendiam. Nambah relasi. Memang kalau kalau tak ditegur, memang aku tanya. Memang tak negur. Tak. Cuman itulah, cuma kalau jumpa orang ya senyumin. Cuman Ya. padahal menurut aku tuh senyum itu udah termasuk ramah, tapi kata orang aku disombong. Itu kayak mana? Padahal aku kayak mana ya? Aku senyumin, cuman aku nggak negur pakai bro atau pakai nyapa lisan gitu kan. Nah, cuma senyumin aja dibilang sombong gitu, kayak mana tuh? Itulah bro, kadang setiap orang ini kan berbeda-beda. Ah. Mereka memiliki mindset dia sendiri, Iya. pikiran sendiri tentang nilai seseorang. Tapi kita jangan jangan terlalu terpaku terhadap penilaian seseorang. Betul. Kita tetaplah menjadi diri kita sendiri. Biar kita itu nyaman, kita jangan turuti omongan orang-orang itu. Betul. Karena setiap orang itu memiliki versinya tersendiri. Betul. Karena pernah sih aku ngerasa di pas di sekolah sampai di kuliah nih, aku nih kadang merasa aku nih kok beda dengan orang gitu, merasa berbeda sendiri, kayak baik dari pemikiran, dari itu merasa beda gitu kan. Kok orang bisa gini, aku tak bisa gitu. Nah, itu mungkin faktor apa gitu. Kalau kita gimana gitu? Pernah tak sih kamu merasa kayak seseorang yang berbeda gitu? Ya. Saya pun sebelumnya sudah pernah merasakan seperti itu. Pernah. Kan. Contoh dalam masa sekolah dulu kan, Iya. Saya contohkan analogi kan, Iya. di masa aman dulu teman-teman itu dalam belajar itu bisa, contoh dalam pelajaran matematika gitu kan. Iya. Ini kok teman kok bisa belajar matematika, kenapa saya tidak bisa gitu. Iya. Tapi setelah saya teliti, kenapa kok kawan itu bisa matematika? Karena dia belajar pulang dari sekolah itu kan, misalnya di sekolah belajar matematika. Tiba waktu pulang sampai di rumah itu mereka mengulang kembali pelajaran yang telah dijelaskan atau disampaikan oleh seorang guru. Itu kunci kita untuk pintar ternyata. Oh. Tapi kan kalau dari pemikiran, lepas itu kalau aku ini termasuk orang juga ya, suka menentang itu. Contoh kan kita ini dikasih untuk ikut rombongan. Ini contohnya salah satunya kan ikut rombongan. Udah ditentukan nih jalannya lewat ke A baru ke B. Tapi kalau aku nih ini ke orang itu kan
coba jalan ke D langsung ke B. Terus ibarat ini pindah ke jalur, macam mana aku ini tak suka sama dengan orang gitu. Nah, itu tipe aku tuh. Tak suka sama dengan orang. Apalagi kalau orang punya barang yang sesuatu yang apa ya? Punya barang atau profesi tertentu kan. Aku ini ingin buat yang baru. Nah, gitu. Berarti ingin Nah, lebih baik gitu ah. kan, lebih maksudnya levelnya agak naik sedikit lah maksudnya. Ibaratnya tak suka sama dengan orang gitu. Tak sama, Nah. tak suka yang sama gitu. Mungkin Maksudnya. itu salah satu juga yang bikin aku ini ngerasa apa ya? Beda dengan orang gitu. Pernah sih gitu. Itu sebetulnya mindset yang bagus. Nah, Kita ingin lebih baik gitu kan. iya. Bukan maksudnya ingin beda, maksudnya kita di bawahnya, tapi kita di atasnya, Iya. ingin di atasnya gitu. Buat yang beda gitu. Ingin beda. Jadi ya kedepannya ini aku belum tahu. Aku ini orangnya bisa apa gitu. Kadang apa ya? Kemampuan aku nggak tahu. Aku ini bisanya bisa apa gitu. Itu Nah. pertanyaan paling berat. Saya pernah itu ditanyakan oleh dosen atau teman-teman yang lain pernah bertanya, apa sih bakat kamu? Nah, itu memang memang aku tadi Di waktu saya pertanyaan itu saya menjawab, otak saya itu keliling. Apa ya bakat saya ya? Apa bakat saya? Nggak pernah nemu gitu. jadi kedepannya apa laranya? Kadang makanya sekarang ini kan aku lagi mencari juga sih kemampuan aku gimana. Lepas tuh ini salah satunya yang untuk podcast ini ngobrol-ngobrol dengan apa kan kawan-kawan apa dengan orang-orang apa yang punya pengalaman, punya apa gitu kan, pemikiran-pemikiran yang kritis apa ya. Makanya aku suka sharing itu. Supaya ini kan salah satunya untuk melatih apa cara public speaking. Karena kemampuan komunikasi aku memang hancur betul, serius. Sama kita bro. Serius lah kan. Sama, saya belajar juga. Tapi memang sih kalau roda kehidupan ini terkadang apa ya? Kadang kita iri ngelihat orang kemampuan orang kan. Iri ngelihat posisi orang, iri ngelihat apa yang dimiliki orang kan. Tapi kalau kita pikir-pikir, kita teliti betul-betul, sebenarnya ada juga sebagian orang iri dengan kita. Iya. Iri pengen juga Seperti mereka gitu kan. pengen juga di posisi kita gitu. Itu Mungkin salah satunya ya harus syukuri aja. ya, kita harus syukur. Mungkin kita melihat diri kita sendiri kan, kayaknya apa gitu kan, dari segi ekonomi aja lah. Kita merasa kekurangan, misalnya kita jarang makan enak atau gitu kan. Tapi kalau kita sudah makan itu, walaupun nggak enak, tapi kalau sudah makan itu kita harusnya bersyukur. Kita seharusnya melihat bagaimana orang-orang yang di pinggir jalan itu yang mau sampah atau yang kuli-kuli gitu, itu kalau melihat kita itu enak gitu, nggak susah. Seharusnya kita bersyukur, kita harus bisa melihat yang lebih bawah dari kita. Itu akan meningkatkan rasa syukur kita sendiri. Karena sih memang itu sih, harus memang banyak syukur sih kita. Jadi nanti ini mau apa gitu? Mau ngejar karir dulu atau nikah dulu atau gimana? Kalau untuk kedepannya, setelah lulus kuliah insya Allah kerja dulu. Jadi duit lah dulu ya. Jadi duit dulu. Baru keluarga. Baru nikah. Rencana udah ada? Hah? Rencana tentu sudah ada. Maksudnya calonnya atau gimana itu? Calon sedang dicari. Masih cari? Ya, mungkin ya, sedang nonton dulu. Masih jomblo. Oke ya nonton mau menyalonkan diri. Bisa. Raja Saputra ya. Jadi itu udah ada komunikasi dengan kepala desa itu mau di Pasaka ya? Kalau komunikasi untuk di kepala desa untuk sekarang belum ada. Belum. Tapi dari pihak dosen, dari pihak kampus sudah menghubungi. Kalau dosen sudah menghubungi, nanti kita akan hubungi kepala desanya lagi. Ini kan dari kampus, ini dari tim kakaknya sendiri. Nanti kita ada menghubungi kepala desanya. Kalian survei gitu. Jadi kalau dengan anggota kelompoknya itu udah gimana itu? Aman-aman atau ada yang tak cocok atau gimana? Alhamdulillah untuk anggota kelompok itu sudah bagus. Bisa menutupi kekurangan masing-masing. Saya melihat timnya sudah bagus. Alhamdulillah. Itu
Itu sesuai ekspektasi saya sih. Yang penting ini kompak aja gitu. Yang penting kompak. Karena KKN ini bukan kerja sendiri, bukan kerja individu, tapi Itu kerja kelompok gitu tim, sama-sama. tim Tim. saling menjaga apa kan. Itulah kayak yang ada pasangan pisahkan. Nah, Ya. itu untuk menghindari apa-apa kan. Itu yang kemarin dicari-cari oleh pemimpin kampus kita, larang kalau ada teman satu kampus itu atau untuk yang melaksanakan KKN itu yang berpacaran, itu sangat dilarang. Takutnya nanti akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Apalagi kita ini satu posko ya. Iya. Cowok dan cewek itu satu posko gimana? Satu posko, satu posko rumah, ya. satu rumah. Makanya pemimpin kampus kita itu sangat melarang sekali orang yang berpacaran. Karena itu bisa menimbulkan hal yang negatif. Memang pimpinan itu ada pernah nanya dengan mahasiswa atau siapa sih orangnya? Ya tentu ada. Aku nggak tahu lah. Beliau menanyakan Nanya dengan siapa gitu? pribadi kalau saya pribadi kan, saya kan di kelas kan Kosma gitu kan. Iya. Kosma itu ketua kelas. Jadi dia menanyakan. Oh, nanya dengan Kosma gitu. Nah, ya saya yakin pasti yang ditanyakan mungkin tidak saya aja. Mungkin Kosma yang lain pasti dihubungi juga. Siapa yang berpacaran, siapa yang menjaga hubungan gitu. Siapa yang berpacaran dalam kelas, siapa yang berpacaran, saya kan lokal B kan. Siapa yang berpacaran di lokal A yang berpacaran dengan lokal B gitu. Kita lokal nih B yang kenalnya di semester akhir aja. Semester akhir. akrabnya. Kalau kenalnya sudah di semester 1 kita udah kenal mungkin ya. Dari PPAK kita udah kenal gitu. Sering lihat, tapi kalau akrab tapi kalau belum tahu siapa. tapi kalau akrab gini nih kita komunikasi langsung ini baru semester 6 ini. Karena sih mikir juga sih kalau ini apa ya? Pernah sih kemarin mikir kalau ternyata tuh selesai tamat tuh lebih enak ya kayaknya. Lebih enak kalau udah tamatnya cepat selesai, lebih enak. Tapi setelah tamat lo kok lebih enaknya pas masa kuliah gitu. Masa-masa kuliah. Karena masa-masa kuliah itu kan waktu kita tuh bisa berjumpa dengan kawan-kawan, bisa sharing, berbagi gitu. Pas udah selesai udah masing-masing. Kalau udah selesai masing-masing, pekerjaannya masing-masing. Mungkin ada yang tamat kuliah ini, ada yang udah nikah, yang mengejar karir gitu. Ya untuk kesibukan masing-masing ya. Masih kuliahnya kemarin udah berapa orang gitu? Ya, ada yang waktu masih kuliah aja satu kampus kan. Ada yang udah nikah kan. Masih semester 2 ya. Masih semester 2 udah nikah ada. Tapi tentu mereka kalau udah berani menikah berarti dia sudah siap. Siap dari mental, materi. Dari apa itu kan? Itu kelebihannya ya buat tugas pertama ya. Teman tidur ada yang nemenin. Karena kalau aku nih minatnya kan untuk meneliti kan, ini kan pendidikan kan. Genrenya kalau aku pikir sih ada dua aja, antara filsafat dengan psikologi. Karena kalau filsafat kan yang kita teliti tentang pemikiran apa kan, bagaimana pola pikir yang subjek yang teliti kan. Tapi kan kalau psikologi ya kejiwaan tingkah laku. Aku lebih milih itu psikologi, lebih menarik. Psikologi ya. Kejiwaan tingkah laku. Perilaku yang menyimpang kan. Itu lebih menarik kayak gitu. Udah diteliti ya. Aku ini minatnya itu. Kalau psikologi. Makanya ini ingin, karena psikologi ini kan setelah aku tahu kan, setelah belajar psikologi tahu aku ternyata aku ini harus berubah gitu kan. Aku ini kenapa bisa pendiam, kenapa bisa jadi bisa terbuka dengan orang, kurang vokal gitu kan, masih tertutup, menutup diri. Setelah mempelajari psikologi ini itu aku paham, oh ternyata bisa dirubah ternyata. Iya. Kecuali sifat. Sifat mungkin bawaan, contoh sifat pemarah, keras, marah gitu. Sedikit pemalu itu biasanya susah, tapi bisa dikontrol. Bisa dikontrol, bisa dilatih. Tapi aku pengennya berubah gitu. Karena pendiam ini ada juga bawaan dari orang tua, dari bapak aku sih ada sih. Karena orangnya pendiam. Kalem ya. Dari ibu aku tuh itu lebih terbuka orangnya, lebih public speakingnya bagus. Komunikasinya apalagi bagus. Mama ya, public speakingnya bagus tuh. Kalau di rumah itu, kalau ibu saya itu public speakingnya bagus. Iyalah, gimana kata
pernah sih aku dengarnya kalau cewek itu kan buat stok kata-katanya itu 20.000 kata per hari, sementara kalau laki-laki itu cuma 7.000. 7.000 ya. 7.000, makanya laki-laki itu ngomongnya kurang. Kalau cewek kan ya Kalau laki-laki ini biasanya dia tuh kalau ngomong iya. itu penting-penting aja. Iya. Kalau cowok tuh biasanya dia Nah. jarang ngomong, tapi sekali ngomong Langsung kena kalau gitu. cowok ini langsung ke inti. Nah, langsung Jadi ke kalau- inti, dia nggak suka bertele-tele Nah, gitu. kalau cewek itu harus Harus cerita dulu, cerita dulu. basa-basi dulu baru ke Nah. inti. Dia kadang pengen di ngertiin juga gitu Nah. kan. Makanya kadang cewek itu kan ngomong gitu. Dia ngasih kode dengan kata-kata gini kan, cowok itu nggak peka. Nah, karena itu basa-basi, malah basa-basi. Sementara kalau gitu kan langsung ke inti. Kita Iya, langsung iya, ke tidak, inti. tidak, gitu. Nah, iya, tidak. Makan apa? Makan nasi goreng, Ustaz. Terserah. Terserah. Gitu sih. Kadang harus memang baik public speaking kan. Public speaking harus Iya diasah. juga loh, cowok yang ngomongnya banyak itu gimana? Bawaannya Ad- Kalau cowok ngomong banyak, ya ada yang bawaan, biasanya bawaan sih kalau udah ngomong banyak itu. Kalau cowok ini kenal memang kalem ya kan. iya, Tapi kalau ada yang ngomongnya Rata-rata gitu kan, iya. itu mungkin memang udah dari rumahnya lah, dari bawaan lah, dari keluarganya mungkin. Bawaan sih biasanya. Kan setiap orang kan Atau punya pendidikan- karakter beda-beda. termasuk pendidikan orang itu juga ya. Karena pernah sih aku dengar ternyata kalau mendidik anak itu dari mencari pasangan. Nah, kayak mana pasangan kita, ya kayak gitu anak kita. Nah, nanti dimulai dari kandungan kayak mana. Itu dari dokter psikologi pernah tuh ada postingan pernah aku baca gitu kan. Ada Nah, ada dari kandungan itu ngaruh ya. ya, sampai ada peribahasa lahir. itu buah itu tidak jauh jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Dari pohon. Nah, itu intinya itu. Jadi anak mau kayak mana ya dimulai dari mencari ibunya kayak mana. Kalau ibunya lembut, ya lembut juga. Ya ingin yang keras, yang tegas, tegas juga. Ya, betul. Tergantung pendidikan. Karena seorang ibu kan adalah madrasah pertama. Betul. Karena kalau laki-laki dia didiknya Ya, pas pulang aja. Sebetulnya- Biasanya pas kerja sebetulnya seorang suami pun berpengaruh juga pengaruh. dari pola pikir anak. Hmm. Kan ada peribahasa itu ibu adalah madrasah pertama bagi Iya. anak-anaknya. Emang betul, ibu adalah seorang madrasah, tapi seorang suami itu adalah kepala madrasahnya. Kepala madrasahnya menentukan kayak mana ibunya gitu kan. Kalau seorang suami itu adalah ibarat kalau di tingkat pendidikan adalah kurikulumnya Betul. yang menyusun pendidikan. Nanti jadi seorang ibu ini adalah seorang gurunya Betul. dan anak itu adalah seorang muridnya atau siswanya. Ya, itu. Jadi peran suami itu sangat sangat besar. Jadi tidak hanya seorang ibu, tentu orang tua lah, orang tua. Itu penting betul. Karena kalau dipikir-pikir sih kenapa sih aku nih bisa kayak gini, terlahir kayak gini, bukan berarti menyalahkan orang tua aku atau ada yang tak suka, karena tentu ada hikmahnya. Nah, kenapa aku terlahir di sini? Karena setiap orang tidak bisa memilih ingin lahir dari rahim mana, Ya. ingin lahir dari mana gitu, ingin lahir kapan, di mana. Siapa Tak bisa memilih. dari keturunan siapa? Cuman kita ini dikasih kemampuan akal, kemampuan fisik apa kan, macam mana memanfaatkan apa yang kita miliki, fasilitas yang kita miliki. Kasih akal untuk belajar gitu kan. yang penting jangan menutup diri aja. Betul. Harus saling terbuka. Ini berbicara terbuka nih, awalnya aku nih orangnya apa ya, tertutup gitu kan, kayak fanatik apa kan, kira aku sempit gitu kan. Setelah pernah aku baca buku novel, judulnya itu Tajuk Cinta. Tajuk cinta. Nah, itu mungkin bagi orang sih isinya sederhana, tapi bagi aku Sangat bermakna. makanya sampai sekarang nih aku ini udah berubah ya. Misalnya kalau ada orang karena ada musibah atau ada apa lagi gitu kan, aku ini mikirnya lebih terbuka sekarang. Udahlah, misalnya kan tak terlalu ribet gitu kan. Dulu Terlalu harus monoton. aku menonton dulu, harus terikat kalau aku. Jadi sekarang enggak terbuka ya. Itu kayak tapi perubahan pola Tapi pikir. nanti lah kalau memang mau baca buku novel tuh, hobi baca nggak? baca 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 Quran. tuh sebetulnya nggak hobi sih, Nah, tapi biasanya terpaksa. harus terpaksa. Terpaksa biasanya. Pas berarti Kalau ada pas tugas-tugas itu biasanya baru baca. baru baca. Kalau Tapi- baca sih kalau aku ya
putar novel aja. Novel ya. Nah, Karena kalau baca-baca itu bosenin kalau menurut saya pribadi itu. membaca ini aku ini keturunan juga. Karena Hobi baca ya. karena ibu aku tuh gini, sambil masak, lepas tuh malam sampai kadang begadang sampai jam 2 aja, jam 1 itu hobi baca novel ya. Novel. Kadang tuh. Kadang kan sekarang novel ada habis, selesai semua novel dibacanya. Ya itu online. Online kan kalau kita kan buka sosial media bahkan dia enggak itu komik apa itu? Ada aplikasi komik, itu dibaca itu. Hobi baca. Makanya kalau aku sih ya dapatnya 30% lah hobi bacanya lah. Tapi bacanya novel ya. Sekalian novel yang berbau fiksi aja. Bisa. Tapi kalau non fiksi yang kayak ilmu itu Berat. penting juga, berat ya. Ibaratnya kalau baca itu ya terpaksa. Ya. Sama ya tadi. Berawal dari keterpaksaan, tapi berawal dari keterpaksaan bisa jadi terbiasa. Memang awal-awal itu memang harus dipaksa dulu. Betul. Dan kalau itu sekarang ini rata-rata lah anak muda sekarang kan. Betul sih yang dibilang Pak Syabat Pak Ferry katanya itu kemampuan literasi baca kita ini kurang, kemampuan baca kita kurang. Beda dengan orang dulu. Ini orang dulu kan bacanya kurang tapi pengetahuan banyak. Kalau kita ini pengetahuan banyak tapi kemampuan pemahaman kita kurang. Banyak bisa tahu, ya? Bisa ya seperti itu ya? terbalik. Itu heran. Mungkin faktor dari perkembangan zaman mungkin ya. Itu. Kalau dulu kan anak-anak muda dulu kan nggak ada namanya megang gadget, Iya. nggak ada game. Jadi apapun fokus gitu kan. Nggak fokus juga, tapi memang nggak ada pengalihan gitu. Kalau sekarang kan kita mau membaca buku kan, Iya. ntar tiba-tiba HP bunyi ting gitu kan. Ada yang ngechat, rupanya apalagi ada yang ngechat nggak jadi baca kan. Ada pengalihan fokus. Apalagi sekarang ada game online itu kan, domino, PUBG, ML lah. Wah, juga pengaruhnya. Pengaruh. Kadang nggak sadar kita ternyata di jam sekian kan. Kalau main HP itu biasanya nggak sadar itu. Mainnya dari jam 7 malam baru gobel gitu kan, main game. Macam-macam deh. Dari jam 11 malam gitu kan, jadwal. Kadang rata-rata nonton video gitu. Kalau aku sih lebih kuatnya hobi nonton ya. Nonton. Tidak aksi-aksi kan. Seperti itu. Kalau aku sih lebih suka nonton konten YouTube juga. Seperti YouTube. Ya seperti prank. Berarti kan rata-rata sih kalau yang orang yang nonton konten-konten di YouTube itu kan konten tentang hiburan. Ya, tentang hiburan. Saya memang sih tujuan main HP itu memang untuk hiburan. Karena kita sudah seharian suntuk menghadapi dunia yang realita gini kan. Itu kita bosen. Kita harus mencari hiburan. Fungsi HP itu bagi saya untuk hiburan. Makanya kita tuh jangan kalau ada orang yang mencari download aplikasi yang kayak TikTok gitu kan, ya jangan dihujat betul kan. Kalau dulu kan TikTok itu sangat dihujat kan. Apa main TikTok gitu kan. Tapi kalau sekarang saya lihat TikToknya sepertinya sudah menguasai gitu. Tapi kan sebenarnya kalau di media kan, aplikasi atau apa kan, itu tergantung yang makainya sebenarnya. Ya, sebenarnya tergantung makai. Ibaratnya wadah atau media ya tergantung yang memakainya kayak mana gitu. Sama dengan pisau. Ini kan pisau. Pisau ini ketika digunakan untuk memotong buah itu kan positif. Positif. Tapi ketika digunakan untuk membunuh orang atau kan melukai orang itu kan negatif. Yang salah siapa? Pisau atau orangnya? Tentu orangnya itu. Makanya kalau sekarang ini yang diperbaiki itu orangnya, jangan medianya gitu. Media ya. Sama TikTok. Jangan, kemarin itu ada kawan juga kan, kawan biasa, kawan nongkrong. Jangan main TikTok lah katanya. TikTok tuh buat maksiat. Ada cewek joget-joget seksi kan, menampakkan auratnya. Tapi nggak semua loh. Nggak semua. Banyak konten-konten Islami gitu kan, dakwah. Banyak motivasi
juga. ada berita-berita yang menarik gitu kan. Sebenarnya kan kalau kenapa sih kalau ada rata-rata yang keluar konten-konten yang negatif, ya karena dia sering buka itu, makanya Biasanya historinya itu makanya otomatis kan apa ya melekat gitu. dia tuh langsung Dia biasanya apa yang sering dibuka itu kan ditampilkan gitu. Makanya ya kadang kadang ngomong kok konten-konten banyak keluar ya karena ini sering buka itu kan. sering buka Saya itu. tidak langsung udah ketahuan. Iya. Karena kalau kita mau tahu apa yang sering dibuka di media, ya lihat aja nanya. Apa sih yang halaman pertama yang sering muncul? Nah, itu yang sering dibuka. Iya betul. Apalagi di YouTube gitu kan. Apa yang sering kita like juga Betul. biasanya muncul itu. Penting sih. Kayak kadang nih orangnya ngali kan, kok ini yang banyak keluar, oh tak bagus ini, apanya tak bagus? Yang pakai itu tak bagus. Maka itu tak bagus. Hai. Itu kan media kan cuma ada kadang kan macam internet kan ada yang memandang internet buruk, ada yang memandang internetnya positif. Ya tergantung makai. Kalau digunakan untuk yang positif ya positif, tapi kalau digunakan untuk yang negatif Negatif. negatif juga. Tergantung Pengguna. tergantung oknumnya, eksekutornya. Karena kita ini sudah dikasih fasilitas, ya Kita mau kita pakai kayak mana? manfaatkan yang baik-baik lah. Jangan yang buat negatif lah. Seperti wajar. Kayak sekarang kan, makanya aku ini buat konten-konten itu apa gitu, aku sharing apa. Nah, saya ini itu bisa melatih bicara ya, kita belajar. gitu kan. Contohnya kayak itu jam yang mahasiswa dari Kembar bikin akhir ya. Pikir lagi Nah, itu kan dia membuat konten di Ome TV. sekaligus melatih kemampuan bahasanya. Ya, aku baru main tahu yang aku dengar sih. Main katanya bikin lagi itu bisa menguasai 5 bahasa. Betul. Dia lancar. Bahasa Inggris tentulah. Karena kebetulan dia hobi baca. Hobi bahasa kemudian belajar di YouTube menghafal beberapa jam baru langsung praktekkan. Tapi bikin konten apa kan? Bikin lagi itu termasuk cerdas ya. Dia itu kemampuannya di sharing apa. Jadi orang semangat juga kan. Sekarang kan lagi ada juga kan. Sekarang lagi naik kan. Naik apalagi ditambah dengan kasus yang kemarin tuh yang Dayana yang katanya salah paham kan. Salah paham. Tapi saya melihat itu netizennya aja yang lebay. Saya nggak mau bahas Dayana. Mereka peminatnya banyak loh. Cantik. Kalau rata-rata sih Cantik. Cantik apa yang enggak? itu bagian. Zaman sekarang nih apa-apa yang aneh-aneh itu cepat banget viral. Cuman itu yang aneh-aneh itu yang apalagi yang unik-unik itu biasanya viral itu. Unik, menarik, gitu, lucu itu biasanya cepat viral. Prank apa kan? Prank. Nah, intinya menarik sih. Menarik perhatian netizen yang aneh-aneh. Itu. Makanya kalau mau viral aneh-aneh. Betul. Bikin aja kan ya. Ada aja. Yang belum orang buat, ikan. Nah itu cepat ya. Tapi jangan sampai demi viewers kita mengorbankan mungkin nyawa kita sendiri gitu kan. Banyak sih yang ada yang makan cabai satu cabai emak ya. Ada itu saya nonton di TikTok kemarin saya jumpa. Banyak kan cabai selumpang dimakan itu loh. Demi konten itu Demi konten itu bukan seminggu sekali ya, tiap hari. Karena kalau di akhir video kan di keren juga minta besok makan apa lagi besok apa gitu. Mukbang gitu. Anehnya itu diturutin loh, yang aneh-aneh gitu. Iya betul. Turutin. Makanya ada yang komentar, saya itu kan waktu live itu kan ada yang komentar gini ama nyari duit. Gini ama nyari duit. Makan cabai selumpang gitu kan. Ya sayang sama perutnya. Itu ada sebulan masuk rumah sakit tuh. Ada yang kadang. Bisa masuk rumah sakit tuh. Mungkin ada sebagian orang yang tahan sambal ya. Iya. Kalau saya termasuk orang yang tahan sambal tapi nggak selumpang juga. Dulu ini aku ini nggak suka juga makan sambal gara-gara tinggal di pernah tinggal di rumah bos kan pas magang
karena memang hobi makan sambal, ya sampai sekarang bisa lepas dari sambal. nggak bisa ya. Kayaknya sekarang kalau makan tak ada sambal tuh kayak kurang greget gitu, Betul. kayak kurang ada yang kurang gitu kan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kekurangan, boleh di komen di kolom komentar di bawah.